Oke, lanjut ya. Masih dalam contoh kasus, Fajria makan siang dengan nasi 1,5 centong, sayur bayam 75 gram. Nah, ini nasinya udah betul, sayur bayamnya juga udah keren 75 gram. Tapi belum seimbang gizinya. Mana zat pembangunnya? Nggak ada ya. Nggak ada protein nabati, nggak ada protein hewani. Ya, next. Fatma makan siang dengan nasi 1,5 centong, sup ayam sayuran, isinya ayam 40 gram, wortel, ini salah ya wortelnya, saya edit dulu, wortelnya 40 gram, oke, save. Wortel 40 gram, brokolinya 35 gram, tempe goreng 2 potong. Nah, ini udah satu penukar semua. Nasinya udah bagus, ayamnya juga udah satu potong ayam, satu penukar, wortelnya 7 di wortel dengan brokoli jumlahnya 75 gram, udah satu penukar ya, udah keren. Tempe goreng 2 potong. Wah, ini udah lengkap ya. Karena dia tadi buahnya nanti dimakannya di jam selingan. Kalau mau disimpan di sini dimakan siang gak apa-apa. Ini sudah bagus. Nah, ini tadi ya, buah-buahan dapat kita makan di jam selingan pagi dan jam selingan sore. Pagi jam 10 misalnya, sore jam 3 misalnya. Tidak selalu harus di jam selingan sih, buah bisa dimakan di pagi sebelum makan atau di jam makan juga nggak apa-apa. Ini semuanya tergantung kondisi perorangan ya. Kemudian batasi hal-hal lain yang perlu kita perhatikan dalam gizi seimbang ya, selain tadi yang makronutrien, kemudian ada vitamin dan mineral di sayur dan buah, juga ada golongan makanan lain yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, untuk gula pasir ya, kita coba batasi kurang lebih 2-4 sendok makan per hari. Aplikasinya itu kira-kira contoh nih ya, bolu 1 iris besar plus 1 gelas teh manis. Biasanya kalau untuk makanan-makanan manis itu satu potongnya itu mengandung 2 sendok makan, 1-2 sendok makan kira-kira. Kayak untuk bolu atau misalnya kue-kue manis lainnya itu bisa 1-2 sendok makan isi kandungan gula pasirnya. Nah, untuk satu gelas teh manis biasanya orang-orang memakai 1 sendok makan gula. Nah, dengan makan ini saja dia udah makan 3 sendok makan gula pasir. Jadi kalau paginya udah makan ini selingan ya, sorenya ya jangan selingan yang manis lagi, misalnya buah atau selingan yang asin boleh. Kemudian batasi penggunaan minyak kurang lebih 4-7 sendok makan per hari. Gimana ngitungnya? Kira-kira aja ya, saya beri gambaran. Kalau satu potong gorengan, misalnya ini goreng ayam, itu dia sebetulnya mengandung 1,5-2 sendok makan. Ini saya beri contoh 2 sendok makan. Sebenarnya tergantung besar atau kecilnya, tapi umumnya ya 1,5-2 sendok makan untuk satu potong gorengan. Jadi kalau dalam sehari kita udah makan 2 potong goreng ayam, itu udah 4 sendok makan minyak. Terus misalkan paginya di jam selingan kita makan 1 potong risoles lagi, itu udah 2 sendok makan. Jadi dia udah sehari udah 6 sendok makan nih minyaknya. Jadi stop gorengannya udah dulu, yang lainnya tumis-tumis atau sayuran atau kukus atau buah gitu. Kurang lebih begitu. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan lagi ya. Kemudian akan lebih baik lagi kalau dimix dengan konsumsi lemak tak jenuh ya, alpukat, minyak jagung. Jadi kalau misalkan kita masak di dapur udah kita bisa mix nih minyak nggak semuanya pakai minyak kelapa sawit, tapi campur, kita beli minyak jagung sama minyak zaitun. Nah, itu lebih bagus lagi karena minyak jagung dan zaitun masuknya ke dalam lemak tak jenuh ya. Ini lemak baik, bisa dilihat di DPBM. Kemudian ini sudah ya, tadi contohnya sudah masuk di yang tadi, sama aja. Kemudian penting juga kita perlu perhatikan minum air putih minimal 2 liter per hari. Distribusinya kapan aja? Ini bisa pagi sebelum makan ya, bisa dalam bentuk infus water boleh, atau airnya aja boleh, atau ketika minum habatus sauda di pagi hari 300 ml boleh, kira-kira 1 mug atau gelas yang agak tinggi. Terus makan pagi 500 ml.
terus makan siang 500 ml, makan sore 500 ml, dan di jam-jam selingan gelas kecil ya, yang gelas seperti aqua itu 200 ml. Nah ini udah total udah 2 liter. Oke, saya ngejar waktu ya, silahkan bisa dibaca lagi. Kemudian nah ini pola makannya. Sebenarnya pola makannya itu bagaimana sih? Pola makan bisa 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan ya. Umumnya orang Indonesia begini: pagi jam 7 makan utama, jam 10 makan selingan, jam 12 makan utama, jam 3 sore makan selingan, dan terakhir makan sore itu makan utamanya bisa jam 5 sore atau maksimal jam 7 malam. Atau bisa juga pola makan kedua ya, untuk orang Indonesia bisa aja kita sebelum makan utama itu pakai sarapan ini dulu, mengawali dengan herbal atau buah atau sayur ya. Setelah itu ini di jam 7 ya, misalkan ramuan herbal ada seperti kurma, jahe, kunyit. Ini resepnya bisa tanya herbalis ya, atau dari Tibun Nabawi bisa, atau kita bisa isi dengan buah sayur sebelum makan utama nih di jam 7. Terus nanti dia jam 10 makan selingan, jam 12 nya makan utama baru ya makan nasi, jam 15 atau jam 3 sore makan selingan, terus nanti terakhir sama juga seperti tadi jam 5 sore atau jam 7 malam makan utama. Ini bisa juga pola makan seperti ini juga bagus. Selanjutnya, bagaimana asupan gizi yang optimal di masa pandemi COVID? Nah, sebenarnya tadi udah dijelaskan ya. Jadi gizi yang optimal di masa-masa ini adalah gizi yang seimbang ya. Tujuannya kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena ketika daya tahan tubuh menang melawan virus, insya Allah ya kita nggak sakit gitu, atau minimal ketika virus yang datang itu sedikit ya, sakitnya lebih lebih ringan seperti itu. Jadi kita upayakan dengan asupan gizi yang optimal, yaitu gizi yang seimbang. Coba silahkan ya perhatikan dan jalankan konsep gizi seimbang yang seperti tadi saya jelaskan ya dalam kehidupan sehari-hari semampu dan semaksimal Anda. Nah, kalau misalnya asupan gizinya udah seimbang, ini insya Allah Anda sudah mengupayakan nutrisi yang optimal di masa pandemi ini. Jika sudah demikian, maka sebenarnya nggak perlu lagi konsumsi suplemen sebetulnya ya, karena kalau gizi seimbang itu dia kebutuhan untuk makronutrien karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutriennya vitamin dan mineral itu udah tercukupi semuanya termasuk jumlahnya. Nah, jadi gizi seimbang itu pahami konsep kaidahnya ya, tadi yang 3 zat utama. Makanan kita udah mengandung 3 zat utama itu belum? Terus jenis makanannya ya, lihat di DPBM termasuk di contoh-contoh tadi saya. Kemudian jumlahnya, ini agak susah jumlahnya. Anda kalau ragu ya teman-teman, kalau ragu bisa konseling dengan ahli gizi, karena jumlah makanan yang kita makan itu antara satu orang dengan orang lain gak akan sama ya. Kalau di forum seperti ini paling kita sampaikan secara gambaran umum saja ya. Nah, jadi masih bisa mendekati lah ya. Tapi kalau misalkan kita ragu, boleh kita konsultasi gizi. Kemudian kita jaga juga ini, perhatikan juga pola makan yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau kita udah tahu ini konsep jenis makanan, jumlahnya, tapi pola makannya nggak bener, nggak teratur, ya itu juga bisa menimbulkan penyakit juga. Nah, kita kalau udah yakin semua ini udah oke banget lah, udah 80%, ya insya Allah 85%, insya Allah itu nggak perlu lagi konsumsi multivitamin. Tapi kalau misalnya kita masih kurang gitu, nanti kita lihat lagi ya suplementasinya. Nah, ini semua sebenarnya berlaku untuk orang sehat ya, berbeda dengan orang dengan penyakit dan kondisi tertentu, misalnya diabetes mellitus, jantung, hipertensi, hiperkolesterol, stroke infark, dan lain sebagainya. Ini dia dietnya nggak bisa gizi seimbang lagi, dia ada diet DM, diet jantung, rendah garam, rendah lemak. Ini biasanya ini pekerjaan kami di rumah sakit seperti ini ya. Nah, ini beda lagi kalau untuk yang kondisi seperti ini. Nah, tadi suplementasi dibutuhkan kapan? Kalau misalnya gizi udah seimbang, tidak perlu ya. Pertanyaannya, berapa persen sih orang Indonesia ini memiliki asupan gizi seimbang?
ya. Terus pertanyaan kedua, berapa persen ketepatan asupan gizi seimbang kita? Nah, yang tadi ya, yang saya sebutkan di gizi seimbang tadi, coba silahkan kaji masing-masing, udah berapa persen kita masuk ke gizi seimbang. Permasalahan paling banyak ya di Indonesia itu kita asupan sayuran dan buah yang kurang ya. Kebanyakan itu terlalu banyak snack yang mengandung gula, natrium, lemak, tepung. Nah, ini permasalahan yang paling umum terjadi. Kalau ini masalah ya, misalkan aduh kita kurang banget sayur dan buahnya, ya berarti ini masalah gitu, perlu suplementasi. Karena ketika kita kayak tadi ya, buah dan sayurnya udah oke tuh, udah bagus, itu insya Allah vitamin dan mineralnya udah tercukupi. Vitamin mineral yang kita butuhkan di suplementasi itu kita udah masuk di sayur dan buah kita, karena asupan sayur dan buah kita udah oke, seperti yang tadi saya contohkan itu. Pertanyaannya, kita sanggup nggak sih makan buah sebanyak itu dan sayur sebanyak itu? Nah, silahkan dikaji sendiri. Udah belum? Kalau nggak yakin berarti memang kita perlu suplementasi. Terus juga kita udah kebanyakan nggak nih snacknya, snack yang mengandung gula, natrium, lemak. Nah, tadi saya udah contohkan ya, berapa banyak gula pasir yang sehari paling banyak, lemaknya, minyaknya itu yang biasanya di goreng-gorengan yang ada di snack berapa banyak, di totalin sehari. Kebanyakan enggak, nanti kalau kebanyakan ini juga bisa menjadi masalah, bisa menjadi penyakit gitu. Nah, ketika semuanya sudah oke, yang tadi ini, yang ini udah oke nih, nah insya Allah ini nggak perlu suplementasi. Tapi kalau dari sini kita nggak oke, ragu, nggak yakin, ya sebaiknya mungkin saya sarankan boleh pakai suplemen ya. Suplemen yang dibutuhkan di masa pandemi ini kan untuk menangkal virus dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bisa kita dari habatus sauda, madu, vitamin C, vitamin E, dan herbal lainnya. Ini bisa konsultasi dengan ahli herbal ya. Dan jangan lupa konsultasikan dosisnya juga ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri, ini untuk golongan makanan. Ini bisa dibaca sendiri yang tadi ya. Dalam sehari ini minyak dan gula ini paling sedikit, paling banyak kira-kira 2-4 sendok makan gula pasir, dan minyaknya 4-7 sendok makan. Ini hewani kira-kira 3 penukar. Nabati kira-kira 2,5-3 penukar. Sayur buah ini 2-3 penukar. Ini yang sekali makan tadi 75 gram sayuran. Kalau buah sekali makan itu beda-beda ya, satu penukarnya ada di dalam DPBM. Kemudian ini makanan pokoknya kira-kira 4-6,5 penukar. Kalau untuk yang perempuan seperti kita ya, ibu-ibu muda, mungkin rata-rata tadi ya, kalau dengan berat badan 55 kilo, kira-kira sekali makan 1,5 centong itu udah cukup. Kalau beda umur dan beda aktivitas serta beda berat badan lagi, ini bisa tanya, boleh japri saya, boleh lewat panitia, boleh lebih kenyang lagi bisa konsultasi gizi. Oke. Mungkin sampai sini dulu, nanti saya cut dulu.